Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Maufiroh Izati dengan NIM 2120 1020 0262 di kelas A5 semester 3 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional sudah menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ketahanan nasional tidak hanya persoalan pertahanan dan keamanan atau militer saja, melainkan juga persoalan politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Era globalisasi merupakan perubahan global yang tidak mengenal batas wilayah, sehingga bisa menimbulkan pertukaran pandangan, produk, pemikiran, aspek-aspek budaya, dan lainnya yang melanda seluruh dunia. Kemudian ada beberapa contoh dampak globalisasi. Di antara lain, yang pertama ada bidang keamanan dan pertahanan, yaitu dampak positifnya adalah terciptanya kerjasama pertahanan dan keamanan antar negara. Kemudian dampak negatifnya, menurunnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang kedua ada bidang ekonomi. Dampak positifnya, peluang usaha secara global menjadi terbuka karena pengusaha dapat menjangkau pasar negara lain. Dampak negatifnya, produk lokal bisa kalah bersaing dengan produk impor. Dan yang ketiga, bidang sosial budaya. Dampak positifnya, rasa solidaritas antar bangsa semakin tinggi. Kemudian dampak negatifnya, kecintaan terhadap budaya lokal sedikit demi sedikit akan luntur atau menghilang. Dan yang terakhir ada bidang politik. Dampak positifnya, penanaman nilai-nilai demokrasi menjadi lebih baik. Kemudian dampak negatifnya, meningkatnya fanatisme terhadap etnis, ras, dan agama. Dari beberapa dampak negatif tersebut akan memunculkan ancaman bagi ketahanan nasional. Nah, kemudian kita sebagai rakyat tentu harus mengambil upaya yang baik dan sesuai untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut. Nah, kemudian upaya-upaya apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi ancaman ketahanan nasional ini? Yang pertama, kita harus selektif dalam membaca atau menerima berita dan tidak terlalu terpengaruh dengan berita di sosmed. Karena pada era globalisasi ini, setiap orang bisa menyebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya, atau yang sering kita sebut hoaks. Yang kedua, kita harus bisa menyaring budaya yang masuk. Kita harus memilih yang cocok dengan bangsa Indonesia dan yang dapat mengembangkan diri seperti disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang ketiga, mencintai dan membeli produk Indonesia. Agar produk lokal tidak kalah saing dengan produk luar dan membantu perekonomian nasional. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun kita berada. Seperti contohnya, kita saat berkendara di lalu lintas, dan kita harus tertib jika bertemu dengan seseorang. Kemudian yang nomor 5, tidak membeda-bedakan etnis, ras, suku, dan budaya. Karena kita harus saling toleransi kepada sesama manusia. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, tapi keberagaman harus kita sikapi seperti Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, nomor 6, bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Nah, gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan komunikasi. Tetapi gunakan sesuai kebutuhan ya, karena jika berlebihan juga berpengaruh terhadap keharmonisan kita sesama manusia. Baik, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.